Sudah mungkin, nah. Oh, udah ya. Makasih. Ya. Baik Ibu Bapak, tidak ada lagi yang lainnya yang mau menanggapi. Kalau tidak ada, kita lanjut saja ke kelompok berikutnya. Berarti kelompok terakhir ya Bu ya, cuma satu lagi Bu Heni sama Ibu Diana, Ibu Ida Diana. Mangga, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, kita mulai. Selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu, terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, cuman sampai sekarang saya masih bingung memulainya harus dari mana, begitu Bu. Oh, Oke, baik. Kita ngobrol santai saja ya Bu ya di ruangan. Anggap aja ruangan ini seperti ruangan Ibu sendiri. Itu ada sedikit cemilan atau snack di hadapan Ibu. Silahkan dicicipi Bu. Terima kasih Bu. Baik, keinginan Ibu, apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Cuman saya masih bingung dengan kondisi yang sekarang lagi saya hadapi. Siswanya tuh banyak banyak terjadi kegaduhan ketika saya melakukan proses pembelajaran begitu. Ya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Hasilnya selalu sama seperti yang sudah-sudah begitu, Ibu. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebutnya, Bu? Saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung tanpa bisa tanpa bisa dikondisikan oleh saya, Bu, begitu. Baik, mari kita sedikit bahas strategi ya Bu ya untuk mengendalikan siswa supaya suka berbicara saat pembelajaran berlangsung gitu. Mungkin pertama-tama kita perlu memahami gitu ya, memahami penyebab siswanya suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena dia tidak memahami pembelajarannya, apakah karena mereka bosan, ataukah apa karena mereka ingin menarik perhatian gitu. Oh begitu ya Bu. Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran Bu, begitu yang saya lihat begitu di lapangan gitu. Oh, baiklah. Kalau demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, gitu ya Bu. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Bu. Oh iya Bu, saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya. Selain itu juga kita perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara gitu. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran gitu Bu. Iya Bu, insya Allah ke depannya saya akan coba melakukannya. Bagaimana Ibu Ida, apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran. Apa yang Ibu sadari dari percakapan kita sejauh ini? Perhatian mungkin Bu. Maksud saya adalah adanya bentuk perhatian guru terhadap peserta didik itu perlu diperkuat Bu. Terus apa yang perlu Ibu tingkatkan? Mungkin penggunaan metode pembelajaran yang harus lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dan tidak jenuh sehingga memicu mereka untuk melakukan kegaduhan di kelas ketika pembelajaran berlangsung begitu Bu. Ya, alhamdulillah luar biasa rencana Ibu ke depannya. Semoga apa yang sudah menjadi solusi Ibu segera terwujud dan tidak ada lagi peserta didik yang berbuat gaduh gitu ya pada saat pembelajaran dan tidak memperhatikan ketika
Ibu melakukan proses pembelajaran mengajar di kelas gitu. Semangat berjuang Ibu dan sukses untuk pembelajaran ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu, saran, masukan, dan kesabaran Ibu dalam memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan juga saya akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ya, giliran Ibu. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya datang ke sini ingin bertukar pikiran sama Ibu dan mohon bimbingannya. Oh begitu ya Bu. Baiklah, kita ngobrol santai di ruang perpustakaan. Anggap saja seperti ruangan Ibu sendiri, ada air mineral dan juga snack. Silakan dicicipi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini Bu, saya mau bercerita sedikit. Kemarin kan saya sudah melaksanakan supervisi gitu ya, supervisi di sekolah gitu. Kebetulan ada pengawas gitu, ada pengawas ke sekolah saya. Baik Bu Heni, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Iya Bu, saya sedikit galau juga gitu ya. Saya dapat teguran gitu dari ibu pengawasnya itu tentang proses pembelajaran yang saya terapkan, di mana di situ saya menerapkan pembelajaran yang sudah saya pelajari gitu ya, terutama saya sedang melaksanakan pembelajaran CGP gitu, jadi saya terapkan pembelajaran tersebut. Jadi hanya menggunakan apa namanya tuh kayak penampilan gitu, tidak menggunakan sumber dari yang lainnya, begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu mengalami masalah tersebut? Saya merasa lebih bebas gitu Bu, kalau misalkan saya menyampaikan materi dalam hal tersebut gitu, sebagai implementasi saya gitu dalam pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang gitu. Terus apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat Ibu menggunakan metode tersebut? Kalau saya menggunakan sumber dari internet itu supaya misalkan anak itu bisa mendapatkan sumber pembelajaran dari yang lain gitu, tidak hanya dari buku cetak saja gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu, apakah hal yang telah Ibu lakukan tersebut bisa menghambat eksplorasi murid? Ya pertamanya saya menganggap untuk mencapai itu supaya anaknya itu memperkaya referensi, bukan hanya dalam satu sumber saja gitu Bu. Oh iya iya iya, saya setuju banget dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya. Semakin Iya, banyak yang kita gunakan semakin lebih baik. iya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk Yang menyelesaikan masalah Ibu saat ini? Ya, yang pertama mungkin saya menghadap dulu ya ke Ibu Kepala, mungkin menyampaikan permohonan maaf, selama mungkin kecewa gitu atas hanya hanya apa yang saya tayangkan itu berbeda dengan tidak hanya dari satu sumber gitu Ibu ya. Kemungkinan saya, mem apa, memberikan mohon maaf gitu kepada ibu pengawasnya gitu. Kalau memang memungkinkan saya juga akan menemui beliau gitu, Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa Amin. komitmen Ibu berharap terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini, Bu? Ya mungkin saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar gitu. Di antaranya ada buku teksnya juga gitu, melalui video, melalui internet dengan tujuan supaya siswa itu bisa mengekspor materi bukan hanya dari satu sumber gitu, Bu. Wah, bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Saya selalu membuat
pembelajarannya itu mengutamakan itu dari berbanyak sumber ya Bu, untuk mengekspor materi sehingga siswa saya itu dapat menjalankan gitu, dan membuat siswa itu merasa tidak bosan gitu pada saat pembelajaran di kelas gitu. Uh, dan tanpa ada unsur paksaan juga gitu pada saat pemilihan sumber pembelajaran kepada murid saya gitu. Oh, tepat sekali apa yang saya mendukung sekali dengan apa yang akan dilakukan dan direncanakan Ibu. Apa ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sama-sama Ibu. Ya, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanggapi. Mangga Pak Hegar. Mangga dipersilahkan Pak Hegar. Siap, Punten tadi masih di mute, Bu. Baik, Bu Heni dan Bu Ida terkait dengan praktik coaching-nya tadi, saya, menemukan ini ya, Bu, ya, pada saat Bu Heni menjadi coach itu kalau tidak salah ini, Bu, ya, di sini saya mendengar Ibu Heni itu memberikan solusi kepada coachee gitu ya. Di sini Bu Ya, Heni memberikan solusi terkait penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya, Bu, eee, apakah berarti kan memberikan solusi itu mungkin, masuknya ke apa ya, ke mentoring atau apa gitu ya, Bu, ya. Nah, apakah bisa begitu, mungkin pertanyaannya apakah bisa, eee, ketika dalam proses, coaching itu kita juga, apa ya, eee apa ya, menggabungkan gitu ya, menggabungkan pengembangan diri selain daripada coaching gitu, Bu. Eee, Pengembangan diri kan ada selain coaching itu kan ada mentoring, ada training. Nah, di sini kalau saya melihatnya begitu, Bu, tadi Bu Heni memberikan solusi gitu. Nah, apakah bisa digabungkan juga antara, coach ini dengan pengembangan diri yang lain gitu? Itu, pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. mungkin sedikit ini pendapat saya Pak ya. Kalau misalkan untuk solusi pembelajaran mungkin bisa saja gitu karena itu kan solusi untuk si coachnya itu memberikan nanti supaya lebih menarik lagi gitu Pak. Mungkin dari Bu Ida barangkali ada tanggapan. Uh, Suaranya tidak terdengar, Bu. Baik Pak Hegar. Tanggapannya bagus sekali dan komentarnya bagus sekali. Ini mungkin yang tadi Bapak sampaikan itu memang benar adanya ya, tapi berdasarkan coaching model Altirta ini masuknya ke ini Bu Pak, ke identifikasi, masuknya ke tahapan identifikasi kan itu ada pembukaan, tujuan umum, identifikasi sama rencana aksi terus tanggung jawab. Ketika solusi itu bisa dimasukkan ke identifikasi begitu mungkin Pak. Kira-kira. Terima kasih.
Siap, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ada tanggapan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, saya nanti serahkan lagi ke Bapak Fasil. Cukup kayaknya, Bu. Bu, terima kasih. Mangga Bapak, udah beres, saya serahkan lagi Ya. ke Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman CGP sekalian, alhamdulillah sedikitnya tadi saya cukup menyimak apa yang menjadi perbincangan Bapak Ibu di kegiatan praktik ini. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya seperti yang tadi Mas Segar katakan bahwa ini kita harus bisa bedakan ya, harus bisa membedakan antara coaching, antara counseling, antara mentoring dan sejenisnya. Jadi di dalam praktek coaching itu coach tidak memberikan, ya sekali lagi, tidak memberikan solusi, tetapi bagaimana upaya coach untuk menggali informasi. Jadi yang YBS-nya mengungkapkan permasalahannya, kemudian harus seperti apa, dan tindak lanjutnya seperti apa, itu mutlak dari yang mengadu itu ya, dari coach itu. Jadi sekali lagi, dalam secara teoritisnya, praktik coaching ini, seorang coach tidak memberikan solusi. Ya, berbeda dengan mentoring ataupun hal lainnya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu. Walaupun tadi juga Ibu menyampaikan bahwasanya mungkin solusi bisa saja karena itu untuk perbaikan pembelajaran. Betul, memang seperti itu. Tetapi kalau udah ke ranah teoritis dan esensinya, maka itu tidak lagi disebut sebagai coaching. Nah, itu seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu kita harus memperkuat lagi bagaimana perbedaan antara mentoring, coaching, dan lainnya. Nah itu ya sekiranya tentang coaching. Tetapi secara umumnya apa yang Bapak Ibu tampilkan pada hari ini cukup baik dengan apa yang Bapak Ibu semua tampilkan. Baik, pada pertemuan kali ini kira-kiranya terkait masalah coaching ini Bapak Ibu bisa memahami praktiknya. Saya ingin mendengar dari beberapa teman bagaimana perasaan teman-teman CGP ketika melakukan praktik ini. Silahkan 1-2 CGP merefleksikan apa yang dirasakan. Silahkan. Oke, silahkan Pak Sujana. Terima kasih Pak Sujana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika melaksanakan coaching sebagai coach ataupun sebagai coach, terutama ketika saya menjadi seorang coach, itu saya merasa gimana ya? Kok saya bisa ya? Bisa enggak ya, ada sedikit keraguan Pak, bisa tidak ya menggali masalah orang gitu, sedangkan masalah di diri saya saja saya susah untuk memecahkannya. Ini saya harus menggali masalah orang dan mendorong orang untuk mencari solusinya sendiri, sementara saya masalah saya sendiri aja belum bisa dipecahkan gitu Pak. Tapi ternyata setelah dijalani, oh bisa ternyata ya, dengan mengikuti alur dari jalan pikiran orang, ternyata saya bisa mengarahkan orang untuk mendapatkan solusi gitu Pak. Ternyata yang selama ini saya anggap tidak mungkin, oh mungkin juga ya saya laksanakan seperti itu. Mungkin itu Pak pengalaman saya pribadi Pak.
Saya merasa tadinya nggak mampu gitu untuk menjadi seorang coach karena masalah saya aja masih belum tuntas. Ini saya harus mengarahkan orang menemukan solusinya. Ternyata bisa, Pak. Alhamdulillah ada ini titik temunya. Terima kasih, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sujana. Apa yang Bapak sampaikan itu tentunya menjadi pengalaman bagi semuanya, bahwa memang setiap orang itu pasti memiliki masalah dan persoalannya masing-masing ya Pak ya. Tetapi manakala kita dihadapkan pada satu persoalan dan kita dianggap sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk bisa memberikan masukan ataupun hal lain, ya tentunya ya mau tidak mau kita harus bisa menempatkan posisi kita seperti itu barangkali ya Pak ya. Silahkan dari yang lain. Satu lagi, silahkan. Silahkan Pak Erdi. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Saya ingin merefleksikan apa yang sudah saya rasakan gitu dari pembelajaran coaching ini. Sebelumnya saya itu belum paham tentang arti dari coaching itu maksudnya apa gitu. Yang saya tahu itu kalau di sekolah itu suka ada foto-foto gitu sambil coaching-coaching gitu ya. Nah ini setelah saya mengikuti pembelajaran atau modul di 2.3 ini, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan pembelajaran bahwasanya yang namanya coaching itu ada alur-alurnya gitu, ada mulai dari tirta atau rasa, dan kita bisa mengikutinya. Dan ketika saya menjadi coach ataupun coachee gitu, dan di situ saya mulai paham gitu untuk alur-alur bagaimana cara kita memberikan pertanyaan ataupun memberikan atau solusi gitu ya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erdi. Betul apa yang disampaikan Pak Erdi pula, bahwasanya melalui kegiatan praktik kadang-kadang kita menemukan sesuatu hal yang sebelumnya kita tidak bisa memaknai ataupun memahami, tetapi dengan kegiatan praktik secara langsung dengan proses yang sudah ditetapkan melalui alur tirta ini, paling tidak kita mengikuti proses tirtanya sehingga kita bisa menemukan bisa jadi ya kita menemukan satu solusi secara bersama untuk diselesaikan secara bersama-sama. Jadi itulah praktik coaching, dan praktik coaching ini biasanya dilakukan selama proses supervisi akademis ya, supervisi akademis. Salah bagi seorang sebetulnya dapat saya katakan bahwa salah sebagai seorang teman, rekan sejawat, ataupun sebagai kepala sekolah apalagi ketika melakukan supervisi tetapi lebih kepada menyalahkan. Anda kurangnya begini, Anda kurangnya begini, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi permasalahan tentunya baik secara emosional maupun secara psikologisnya kepada teman-teman kita gurunya. Jadi upayakan kenapa di CGP ini ada satu proses penciptaan pemimpin pembelajaran, tidak lain bagaimana Bapak Ibu memanajemen emosi, memanajemen untuk bisa lebih memahami orang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini maknanya praktek coaching itu sebagai latihan diri untuk bagaimana kita memanajemen emosi kita terhadap satu persoalan yang diutarakan oleh teman rekan sejawat kita sesama guru ataupun kita sebagai pimpinan, bagaimana memahami anak buah dalam berkeluh kesah. Nah, itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan praktek coaching ini. Sekiranya cukup 2 orang saja ya Bapak Ibu ya yang memberikan refleksi tadi. Cukup ya? Atau ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak mungkin. Cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk penampilan hari ini dari setiap pasangannya. Tentunya mungkin akan lebih hikmat bagi saya nanti menyimaknya setelah rekaman jadi. Bapak Ibu, rekaman ini
Nanti Bapak Ibu tidak perlu pusing ya. Tadi ada pertanyaan dari kelas A, barangkali apakah Pak nanti bagian saya di-cut seperti itu? Apakah seperti apa? Misalnya Pak Sujana dengan Pak Taufik, apakah bagian Pak Taufik dengan Pak Sujananya saja? Tidak demikian. Daripada Bapak Ibu nantinya keder ya, meng-cut video bagian saya di-cut. Nah, udah saya fleksibel saja tanpa mengurangi esensi dan maksud daripada tugas itu. Nanti ketika rekaman jadi, saya akan share ke Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu nanti unggah di masing-masingnya sesuai dengan petunjuk di unggah tugas Rukol seperti itu ya. Jadi nanti akan saya kirimkan linknya dan Bapak Ibu tidak perlu meng-cut dari bagian-bagian itu, silahkan saja. Jadi itu akan sangat mempermudah bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran hari ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu tentunya sehat selalu untuk menjalankan aktivitas Bapak Ibu walaupun hari ini cukup sampai sore ya, karena kita melakukan praktik dari masing-masingnya. Baik Bapak Ibu, kalau begitu sudah ya, kita cukupkan bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, untuk selanjutnya silahkan sebelum off, mangga foto bersama terlebih dahulu. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Sedikit mengingatkan, ini tentang pertanyaan yang tadi di awal juga, kelas A juga, bagaimana tugas untuk DK, demonstrasi kontekstual, nanti Bapak Ibu mengharuskan paling tidak seperti ini. Silahkan ya Bapak Ibu nanti kerjasama dengan teman B1, B2, B3, baik itu bisa dilakukan secara daring ataupun bisa secara berkelompok ya, secara langsung tinggal divideokan dan sebagainya. Mangga Bapak Ibu diskusikan dengan kelompoknya untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual itu ya. Mangga. Baik Bapak Ibu silahkan sebelum close, mangga Bapak Ibu foto terlebih dahulu bersama-sama. Silahkan dengan gayanya seperti apa. Saya persilahkan. Mas Erdi atau Pak Sujana gayanya gimana? Gayanya gimana ya? Gaya nih. Silakan Pak Erdi, gimana Pak Erdi? Ayo, kayaknya gimana? Gini aja Pak mungkin Pak. Gini aja, oke siap. Iya. Jadi nanti siapa nih yang screen-nya? Screen-nya Pak Hegar. Seperti biasa Pak Hegar Pak. Pak Hegar, siap. Pak Hegar. Iya Mas Hegar. Siap Bapak Ibu, siap. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu barangkali gaya yang lain. Yang lainnya gimana? Ayo. Bahagia kok, bahagia karena udah di. Ya gimana bahagianya? Silahkan bahagianya gimana Belia? Gimana bahagianya? Gimana Bu ya bahagianya? Ayo siap. Siap Bapak Ibu. Bahagia. 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah di. Oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.